Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Inna hamdalillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim alayah. Ikhwan wa akhwati bila rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk terus berusaha untuk terus beramal soleh. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semua. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan akhlak, ya. Jadi masih banyak kita temukan di tengah-tengah umat Islam yang menganggap bahwasanya akhlak ini bagi seorang Muslim itu sebuah pilihan, gitu ya. Artinya boleh dilakukan, boleh juga tidak. Padahal akhlak ini juga menjadi bagian dari hukum syarak, ya, yang wajib untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat pemahaman seperti itu di tengah masyarakat, ya, maka sering kita temukan gitu ya. Ada orang yang rajin beribadah, tapi tutur katanya menyakitkan orang lain kan gitu. Ada orang yang rajin beribadah, tapi tidak punya kepedulian terhadap lingkungan ataupun kepada sesama muslim yang lainnya. Nah, akhlak ya, ini bagi seorang muslim adalah apa ya, sebagai sebuah perhiasan ya. Jadi sebuah dis- display ya yang menunjukkan bahwa seperti ini loh seorang muslim. Ya. Dan akhlak bagi seorang muslim ya ini berbeda jauh dengan perbuatan ya atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang selain Islam. Umat Islam harus menyadari bahwasanya dia ini terikat oleh hukum syara. Nah, termasuk juga dalam persoalan akhlak atau sifat perbuatan ya. Jadi seorang muslim melakukan perbuatan itu bukan karena apa ya? Karena ini dipandang baik oleh kebanyakan orang ya. Atau ini menjadi sesuatu yang dianggap baik di tengah masyarakat atau bahkan kita melakukan sebuah perbuatan baik itu karena menguntungkan. Nah, tidak. Jadi seorang muslim kita melaksanakan sebuah perbuatan itu dasarnya adalah karena kewajiban, ya, karena tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui syariatnya. Jadi termasuk juga persoalan akhlak. Ya. Akhlak ini harus kita yakini bahwasanya perbuatan baik dalam keseharian kita, baik itu kejujuran, ya, atau dermawan, terlebih lagi khusyuk di dalam beribadah, ya. Ini adalah bagian dari kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi akhlak atau kepribadian bagi seorang muslim itu tidak dilihat dari nilai materinya. Ya. Kalau kita mungkin memandang dari sisi masyarakat kapitalis, orang itu dianggap baik manakala kehidupan ekonominya baik, ya. Punya rumah pribadi, mobil pribadi, ya, atau bahkan punya pulau pribadi, ya. Jadi kepribadian mereka itu dilihat dari harta yang mereka dapatkan, ya.
Jadi strata sosial atau kedudukan sosial itu menjadi dasar penilaian seseorang dikatakan baik, ya, seorang itu dikatakan memiliki kedudukan yang mulia. Itu dalam tataran masyarakat kapitalis. Ya. Sedangkan bagi seorang Muslim, ya, kita terikat dengan hukum syara. Ya. Kitab Busari, Kitab Busarinya adalah Allah sebagai pembuat aturan hukum yang wajib untuk kita ikuti. Sehingga akhlak atau perilaku seorang Muslim itu dimanapun dia berada, baik Muslim di Timur Tengah, Muslim di Amerika, Muslim di belahan bumi yang lainnya atau di Indonesia, ya. Ini penilaian baik buruknya terhadap suatu perbuatan itu sama. Ya. Lalu bagaimana ya akhlak seorang Muslim dalam kehidupan sehari-harinya? Ini ada sebuah riwayat ya. Tadi Sayyidina Aisyah, istri Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Maka kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, hulukul Quran. Jadi akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi artinya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ya itu bersumber dari Al-Quran. Jadi perbuatan Rasulullah dalam kesehariannya itu adalah gambaran dari apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah itu manifestasi atau perwujudan dari perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah akhlak. Ya. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita diperintahkan untuk berbuat jujur, sidik, dia berkata benar. Ya, ini perintahnya adalah dari Al-Quran. Ya. Jadi kita tidak boleh berbohong ya kepada siapapun kecuali dalam kondisi apa namanya tertentu ya karena lagi bersiasat gitu ya. Jadi selain dalam kondisi itu ya kita dalam segala kesempatan diperintahkan untuk berbuat jujur ya. Artinya mafhum mukhalafahnya adalah kita dilarang untuk berbohong atau berdusta. Ya, larangan terkait dengan bohong atau dusta ini juga diikuti dengan ancaman kan ya. Kalau kita lihat dari beberapa riwayat termasuk cerita Rasulullah ketika beliau hijrah, apa ketika beliau Isra Mi'raj ya, ada seorang yang disobek mulutnya oleh Allah dari bibir apa namanya pinggir sampai ke belakang ya. Nah, ini karena apa? Perilakunya yang bohong ya. Hadi suka berbohong, mengeluarkan kata-kata bohong ya. Jadi bahkan dampaknya orang berbohong itu sangat besar ya. Orang berbohong itu bisa menyebabkan apa peperangan kan dia. Ya. Jadi orang menyampaikan berita bohong sehingga kemudian menimbulkan adu domba di antara dua belah pihak, dua orang, apalagi dua orang Muslim gitu ya. Ya, ini sudah masuk dalam kategori namimah kan itu. Jadi orang yang memecah belah atau mengadu domba dua dua pihak atau dua orang. Nah, ini adalah dampak dari ini apa namanya perilaku berbohong, ya, menyampaikan berita bohong. Ya, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis itu tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah kan gitu. Ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga ini apa namanya kejujuran ini harus menjadi landasan kita dalam beraktivitas. Gitu. Misalkan dalam bekerja, ya, berdagang. Nah, ada larangan untuk mengurangi takaran kan gitu. Terus kemudian melakukan riba, ya. Di selain mengulangi takaran tadi, terus kemudian menyampaikan harga yang tidak sama kan itu. Terus kemudian melipat gandakan uang sehingga membuat orang jadi susah. Nah, ini sesuatu yang dilarang ya. Ini adalah akhlak ya. Ini perintah, ancamannya ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, sebuah himbauan. Terus kemudian akhlak lagi yang lain ya, seperti adil. Ya, kita diperintahkan di dalam
Al-Quran itu ada mengatakan bahwasanya berbuatlah adil. Janganlah kebencianmu pada sebuah kaum itu membuat kamu berperilaku tidak adil. Gitu. Ya. Bahkan kalau kita temukan ya dalam sebuah sejarah pemerintahan Islam itu keadilan tidaknya dirasakan oleh orang Islam. Hakim walaupun hakimnya Muslim, dasar dari menentukan hukumnya berdasarkan syarat Islam, ya maka keadilan tetap harus ditegakkan ketika berhubungan dengan persoalan muamalah. Bahkan seorang Ali bin Abi Thalib pun karena kekurangan bukti, ya baju zirahnya ini harus diserahkan kepada orang kafir dimi kan. Karena kafir dimi ini punya bukti yang kuat terkait dengan kepemilikan baju zirah. Padahal itu adalah milik dari Ali bin Abi Thalib. Ini perintah adil, ya. Bagian dari akhlak, wajib untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kemudian ada sifat lagi dermawan, ya. Suka memberi bantuan, ya. Menolong orang lain, ya. Sedekah atau infak, ya. Ini adalah perintah. Bagi orang yang mampu, bagi orang yang kaya, dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Nah, di samping itu Allah juga memberikan kesempatan dia untuk memiliki perilaku yang lebih dari itu. Ya. Kalau zakat adalah kewajiban dia, karena dia mampu. Kemudian dia memiliki akhlak yang lebih dermawan, ya, peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungannya. Ya. Akhirnya dia melakukan infak dan sedekah. Ini adalah perintah. Ya. Sedangkan wahyu mukhalafah dari dermawan ini adalah kikir, kan gitu. Boros, ya. Ini tidak dibolehkan. Ya. Inal mubadirina kana ikhwanu sayatin, kan ya. Jadi tidak mau membantu orang lain, ya, tetapi bergaya hidupnya berlebihan, ya. Boros kan itu. Ini sifat dermawan dan kepeduliannya tidak ada, ya, gitu. Jadi Islam mengajarkan setiap Muslim itu memiliki akhlak untuk dermawan diantaranya. Ini adalah akhlak-akhlak terpuji, ya, yang harus kita terapkan. Termasuk lagi yang lainnya, misalkan kita dalam beribadah, ya, sholat atau ibadah apapun, ya, terlebih lagi sholat, ya, ibadah mata sholat, bahwasanya salah satu sifat dari ibadah sholat ini adalah khusyuk. Nah, ini ya harus kita upayakan dalam setiap sholat. Ya, setiap beribadah itu dilakukan dengan khusyuk, ketawaduan, ketundukan kita kepada Allah. Sehingga al-hidra kasilatu bila itu ada di dalam setiap kita beribadah. Jadi beribadah tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga dilandasi ya kesadaran al-idrak asilatu billah. Ya, ini khusyuk atau bahasa lainnya orang dalam beribadah itu ihsan kan gitu ya. Jadi ihsan ya beribadah seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah. Ya. Makanya para sahabat dulu ketika sholat itu berlama-lama. Ya. Bahkan sampai punggungnya ketika ruku, ketika sujud itu dihinggapi oleh burung kan. Ya ini menunjukkan kekhusukan beliau-beliau ini ketika beribadah. Ya. Nah, semua yang saya contohkan tadi itu adalah akhlak yang diperintahkan di dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui perbuatan dan ucapan beliau. Ya. Jadi ini semuanya adalah perintah ya yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Kemudian Rasulullah melaksanakannya. Ya, jadi fi'li atau perbuatan Rasulullah di dalam berakhlak, dalam berperilaku keseharian, ya ini menjadi dasar bagi kita, ya menjadi hukum syarat bagi kita untuk mencontoh Rasulullah. Ya. Bahkan banyak kita temukan khuluqul adim atau akhlak yang mulia yang dicontohkan Rasulullah ini menjadi bagian dari dakwah. Banyak ditemukan orang-orang masuk Islam itu karena akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Hmm. Nah, Rasulullah sebagai seorang rasul, ya, dan kemudian beliau juga menjadi seorang pemimpin, ini juga menunjukkan akhlak beliau, ya. Bagaimana juga menjadi seorang pemimpin yang berakhlak, nah, gitu.
Beliau juga adil. Ya, jadi memberikan keadilan siapa yang tidak bisa makan, ya, kemudian diberikan beliau, bahkan beliau mengayomi kan ya. Ada sebuah cerita seorang apa namanya kafir Timi, ya, Yahudi yang buta, ya, dia sangat benci dengan Rasulullah, ya. Tapi setiap hari dia itu disuapi oleh Rasulullah makan, ya. Tanpa dia sadari kan ya. Suatu ketika dia merasakan ya yang mensuapi ini bukan Rasulullah kan, ya, tapi oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin, ya. Sehingga sang apa Yahudi tadi bertanya, kamu siapa? Kok tidak seperti biasanya gitu. Suapannya lebih halus dan biasanya gitu. Maka, maka kemudian Abu Bakar bercerita lah bahwa orang yang selama ini menyuapi dia adalah orang yang paling dia benci kan. Sedangkan beliau sudah meninggal dan sekarang aku yang meneruskan ya. Karena aku sebagai pengganti beliau khalifah ya. Akhirnya kemudian tadi orang Yahudi tadi yang buta akhirnya masuk Islam. Ya ini akhlak Rasulullah ya ditonjolkan Rasulullah dalam mengayomi, memberikan keadilan kepada masyarakat selaku pemimpin yang kemudian diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti beliau. Ya. Ya. Ini termasuk juga ya akhlak-akhlak dalam persoalan kepemimpinan kan gitu. Jadi seorang pemimpin itu juga dalam kehidupan sehari-hari wajib menunjukkan kepeduliannya, kedermawannya kan gitu. Tidak berlebihan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh akhlak ya yang dicontohkan Rasulullah yang wajib untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi intinya kita sebagai seorang muslim ini wajib memiliki akhlakul karimah, bukan sebagai sebuah himbauan atau sebuah pilihan. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu wajib untuk kita terapkan. Inilah akhlak gitu loh. Jadi bukan pilihan. Orang jujur itu bukan pilihan ya. Artinya pilihan itu boleh tidak jujur ya. Kalau itu pilihan kenapa di dalam hadis dan Al-Qur'an ini ada ancaman kan ya. Orang yang tidak jujur ya dihukum, kemudian diancam dimasukkan neraka. Nanti tidak akan masuk surga orang yang suka berbohong, orang yang suka mengadu domba kan itu ya. Ya ini menunjukkan ancaman ya. Ketika sebuah perbuatan itu ada ancamannya, maka itu korina menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Ya. Jadi ini akhlak ya. Jadi seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya ini adalah wajib didasarkan kepada hukum syara yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan karena anggapan ke sebagian besar masyarakat ini baik kemudian dilaksanakan. Kalau kemudian ini dianggap sebagai suatu perbuatan buruk ditinggalkan. Ya. Jadi termasuk berpakaian. Ya, ini juga bagian dari akhlak dia. Akhlak dalam persoalan berpakaian, berpakaian ya. Jadi berpakaian ini bagian dari akhlak juga, menutup aurat. Jadi akhlak dalam berpakaian itu adalah menutup aurat. Ketika seorang muslim berpakaian tapi belum menutup aurat, ya maka dia tidak berakhlak baik. Gitu. Ya. Sebaliknya ketika ada seorang muslim yang sudah menutup aurat dengan baik tapi perkataannya jelek, nah, ini berarti dia melanggar ya akhlak terkait dengan berbicara. Kan kita dalam berbicara ini dilarang juga untuk mencaci maki, menyakiti orang lain ya. Ini juga bagian dari akhlak. Jadi bukan pilihan juga, gitu ya. Aku pilih yang penutup aurat saja, tetapi berbicaraku bebas lah. Ini nggak boleh. Hmm. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah kan perintahnya. Jadi seorang yang beriman, seorang yang muslim itu wajib untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Jadi tidak memilih persoalan berpakaian saja, persoalan makanan saja, persoalan politik saja, tapi berbicaranya menyakiti orang lain. Tidak punya kepedulian kepada masyarakat. Ya, ini tidak boleh. Ya.
Jadi satu, kalau kita pilih jujur, kemudian tidak peduli, ya berarti kita berdosa. Jadi lalu bagaimana? Ya harus dilaksanakan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafa ini. Nah, jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah inilah ya terkait dengan pemahaman akhlak bagi seorang muslim. Ya, akhlakul karimah ini adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita laksanakan. Ya, jadi bukan pilihan akhlak satu boleh, akhlak dua kita tinggalkan, tiga. Nah, menutup aurat kita lakukan, tetapi kita tidak punya kepedulian, ya kita berbicara kasar dan sebagainya, ya ini tidak boleh kita lakukan lagi. Jadi mari kita berusaha untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, ya sehingga kita benar-benar menjadi orang yang memiliki khuluqul adin, ya. Karena misi utama dari syariat Islam di tengah masyarakat itu adalah menciptakan akhlak yang baik. Ya, sebagaimana dikatakan Rasulullah, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Gitu ya. Jadi sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah ya kepada umat manusia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak mereka. Ya. Jadi baik, semoga ini bermanfaat penjelasan ini bisa kita ambil hikmahnya. Ya, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.